Nggak tahu dah. Kelompok Oh, berapa sih kita? Nggak tahu ini, 8 kayaknya. Kenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan membahas tentang Nescafe dari analisis yang telah kami lakukan terhadap marketing Nescafe. Next. Oke, jadi pada analisis ini kami membahas tentang pertama itu ada sejarah Nescafe, lalu ada mikro dan makro environment-nya, lalu ada segmentasi targeting positioning dari market Nescafe, marketing mix, lalu membandingkan membandingkan antara marketing mix dan STP dari Nescafe, lalu apakah dari marketing mix itu sudah fit dalam analisisnya, dan juga ada gap yang ditemukan pada marketing mix dan STP. Lalu yang terakhir ada solusi untuk menutup dari gap yang ditemukan. Ya, selanjutnya ada histori tentang Nescafe. Nescafe adalah merek kopi yang dibuat oleh Nestle. Kopi ini dijual dalam berbagai varian. Nama Nescafe merupakan lakuran dari kata Nestle dan cafe. Jadinya Nestle. Nestle pertama kali memperkenalkan merek kopi andalan mereka di Swiss pada 1 April 1938. Next. Selanjutnya ada microenvironment dari Nescafe. Yang pertama itu ada intermediaries. Nescafe menjual produknya mulai dari supermarket, minimarket, toko kelontong, hingga pedagang kaki lima. Yang kedua ada kompetitor. Kompetitor dari Nescafe ada seperti kopi kapal api, kopi ABC, dan Good Day yang merupakan jenis produk kopi terbanyak pada pasar Indonesia saat ini. Next. Selanjutnya ada lagi dari company. Nescafe merupakan merek kopi yang diproduksi oleh Nestle yang merupakan perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar di dunia dengan distribusi produk hampir tersebar di setiap negara. Di Indonesia sendiri Nescafe diproduksi oleh PT Nestle Indonesia Jakarta. Yang kedua ada distributor. Kopi kemasan dari Nescafe didistribusikan ke supermarket dan minimarket untuk menjangkau segmen konsumen yang dituju. Nescafe juga mendistribusikan produknya pada toko kelontong dalam membantu UMKM di Indonesia. Selanjutnya ada supplier. Nescafe bekerja sama dengan petani biji kopi, pemasok bahan baku, dan dalam menciptakan kopi yang berkualitas dan terjangkau. Terakhir ada konsumen. Nescafe sendiri memiliki produk yang tersebar di setiap wilayah Indonesia, terutama pada supermarket, minimarket, sehingga konsumen dari produk mereka bersifat universal, baik dari kalangan bawah hingga ke atas. Next. Selanjutnya saya akan melakukan analisis mikro ada yang dilakukan dengan Porter's Five Force Model, dikarenakan dengan ini kita bisa mengkaji daya saing serta daya tarik perusahaan tersebut. Yang pertama ada Trade of New Entrants. Ini kategorinya low moderate. Kenapa? Karena bisnis makanan dan minuman merupakan bisnis yang menguntungkan. Tetapi ada beberapa hambatan yang menjadi masalah pada pendatang baru. Di antaranya adalah modal awal yang besar, penyebaran distribusi yang tidak merata, skala ekonomi sisi penawaran, dan manfaat skala sisi permintaan. Yang kedua ada trade of substitutes, itu kategorinya high. Kenapa? Karena kurangnya biaya peralihan alternatif yang diberikan kepada konsumen dan ketersediaan alternatif yang lebih murah untuk minuman kemasan membuat ancaman pengganti menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada bargaining power of buyer, kategorinya itu high. Karena di sampingnya tingginya kebutuhan di sektor makanan dan minuman, pelanggan Nescafe juga merupakan retailer besar, di antaranya seperti Walmart, Carrefour, dan sebagainya. Selanjutnya ada bargaining power of supplier, kategorinya low. Kenapa? Karena sektor ini sektor ini rendah karena banyaknya pemasok pada sektor ini yang tersedia di pasar untuk dibeli. Yang terakhir ada rivalry among competitors, kategorinya high. Dikarenakan industri makanan dan minuman sangat besar dan luas, maka menciptakan banyak peluang bagi seluruh pelaku pasar. Dengan mengambil kesimpulan bahwa Nescafe berada pada posisi bisnis di mana permintaan banyak dan tidak stabil, dikarenakan tingginya intensitas persaingan dan banyaknya pelaku pasar di sektor ini. Next. Selanjutnya, makro environment. Nescafe telah melakukan survei untuk menyesuaikan produk mereka secara rasa,
bahan, dan harga agar dapat dinikmati konsumen. Lingkungan makro Nescafe meliputi lingkungan demografis, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Yang pertama, demografis. Nescafe merupakan produk yang telah menyesuaikan diri dengan tren demografis warga Indonesia. Nescafe menargetkan konsumen yang terdiri dari beberapa variabel seperti umur. Nescafe mengkategorikan konsumen mereka yang berumur sekitar 18 sampai 40 tahun. Jenis kelamin kategori konsumen Nescafe berupa laki-laki dan perempuan. Jenis pekerjaan Nescafe mengkategorikan produk mereka dari jenis pekerjaan apapun, dimulai dari pelajar hingga karyawan, terutama pekerjaan yang memiliki jam kerja yang sangat lama dan menguras tenaga bagi pekerjanya. Yang keempat, pendapatan. Kategori konsumen Nescafe dimulai dari orang-orang yang memiliki pendapatan per kapita rendah hingga tinggi, sebab Nescafe memiliki produk dengan harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, dari sisi politik. Nescafe merupakan salah satu produk yang diproduksi oleh perusahaan Nestle yang saat ini merupakan perusahaan global, dan di dalam industri makanan globalisasi merupakan salah satu faktor penting yang baru dipertimbangkan. Menurut Wakil Presiden dari Operasi, Jose Lopez, dampak globalisasi pada perusahaan sangat berbeda dengan apa yang diekspektasikan, di mana produk diglobalisasi perusahaan tersebut harus memahami market global. Regulasi juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan karena industri makanan secara global merupakan salah satu industri yang diregulasi secara tinggi di dunia. Maka dari itu, Nescafe harus menghadapi beragam tingkat regulasi yang mempengaruhi produk. Yang ketiga, ekonomi. Demand untuk produk minuman akan selalu tinggi karena minuman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan pola jenis minuman yang mungkin berubah dan beragam pada satu tempat dengan yang lain, telah disesuaikan preferensi juga dengan harga pada berbagai tempat operasinya. Nescafe juga mengevaluasi pertimbangan ekonomi seperti inflasi dan kondisi dasar ekonomi dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga pengangguran. Keempat, budaya. Dengan budaya, agama, ataupun umur, populasi secara rata-rata akan mempengaruhi pola konsumsi makanan, yang dimana saat ini banyak warga-warga yang lebih suka dengan produk bahan alami tanpa aditif. Juga dengan budaya-budaya yang berkembang di berbagai wilayah, Nescafe telah beradaptasi dengan menyesuaikan rasa dan bahannya sesuai dengan budaya-budaya warga Indonesia tersebut. Yang terakhir, teknologi. Seiring berjalannya masa, semakin berkembangnya teknologi, di mana industri makanan akan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nescafe memanfaatkan teknologi untuk mengantarkan produk yang lebih sehat, segar, dan lebih banyak variasi. Selain peningkatan kualitas produk dengan teknologi, memungkinkan kemasan yang lebih baik untuk efisiensi dan biaya yang rendah. Juga dengan teknologi memudahkan untuk promosi produk dan juga penjualannya. Next. Next, next. Next, next. Next ya. Ini udah, Yan. Jadi gue cuman numpang muka doang nih. Nah, lalu ada STP. Yang pertama itu ada segmentasi dari Nescafe. Pada segmentasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada segmentasi geografis dari Nescafe, di mana mereka menargetkan pasar produk mereka berdasarkan dari tingkat wilayah seperti pedesaan, rural, lalu ada perkotaan, tepi perkotaan, suburban, ataupun dari wilayah perkotaan atau urban. Nah, yang hal ini tuh dikaitin berdasarkan pembagian dari wilayah dengan jumlah pengonsumsi kopi instan maupun kopi robusta. Lalu yang kedua, ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini dibagi berdasarkan umur, gender, keluarga, wilayah, ataupun berbagai dari sosioekonomi, yang dimana umumnya segmen konsumen ini merupakan mahasiswa, eksekutif kantor, atau wira swasta yang berumur sekitar 18-40 tahun. Lalu ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini menyesuaikan dengan orang-orang yang gemar meminum kopi, baik di pagi hari maupun saat mereka itu sedang bekerja. Produk Nescafe ini juga bisa dapat diminum kapanpun dan dimanapun oleh penikmat kopi dalam bentuk kopi instan. Lalu yang kedua,
ada targeting dari pasar Nescafe di Indonesia. Target pasar Nescafe ini merupakan peminum dan penikmat kopi, khususnya untuk orang yang mencari dengan solusi tepat tanpa adanya kerumitan dalam menyajikan kopi berkualitas. Nescafe ini juga merupakan salah satu merek terkenal dari Nestle dalam bisnis energi panas dan dingin tradisional yang larut seperti kopi dan tersedia hampir di seluruh dunia dalam bentuk berbagai macam varian. Lalu yang terakhir itu ada positioning dari Nescafe. Nescafe ini memposisikan sebagai merek kopi instan. Survei yang dilakukan itu menunjukkan bahwa 9% dari anak muda merupakan peminum kopi dan 1% itu populasi dunia yang merupakan peminum kopi dan hampir 40% itu merupakan peminum kopi dan teh. Promosi yang dilakukan sama Nescafe ini mempengaruhi juga kemungkinan di masa depan terhadap kelompok besar tersebut. Hal ini juga menunjukkan generasi muda ini semakin lama menyukai produk jenis kopi dan teh yang terus berkembang. Lalu produk Nescafe ini juga ditampilkan dari simbol kebahagiaan. Simbol dari gelas merah Nescafe itu merupakan simbol dengan mengaitkan antara brand Nescafe dengan konsep kebahagiaan. Mereka juga memposisikan seperti produk mereka dengan contoh Nescafe Classic sebagai 100% pure instant coffee dan Nescafe Cappuccino sebagai true coffee dengan slogan It's all start with all Nescafe. Next. Selanjutnya marketing mix. Yang pertama itu ada produk. Nescafe merupakan sebuah minuman kopi kemasan. Nescafe memiliki variasi berupa Nescafe Classic, Nescafe Gold, Nescafe Gold Jar, Nescafe Gold Decafein, Nescafe Kurma Latte, Nescafe 3-in-1, Nescafe 2-in-1, Nescafe Smooth Latte, Nescafe UHT, dan Nescafe Sun. Terus yang kedua, place. Nescafe mendistribusikan produknya secara offline seperti produknya dijual di minimarket dan supermarket. Yang ketiga, promoting. Nescafe melakukan promosi dengan cara advertising atau seperti iklan di media cetak dan media elektronik. Iklan di sosial media, billboard, dan poster. Serta melakukan promosi dengan cara memberikan promo pada produknya. Terus yang keempat itu ada price. Strategi penetapan harga yang digunakan Nescafe adalah penetration pricing, yakni dengan menetapkan harga jual yang relatif rendah atau murah pada produk yang baru dijual. Tujuan utamanya adalah sebagai sarana promosi produk baru, menarik pembelian baru, dan juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya pelanggan di awal penjualan. Next. Bandingan marketing mix dan STP Nescafe. Yang pertama, dari produk. Marketing mix pada bagian produk dapat dibandingkan dengan microenvironment yang di dalamnya terdapat variable company, distributor, supplier, konsumen, intermediaries, dan kompetitor, serta dapat dibandingkan dengan STP khususnya pada variable positioning. Nescafe merupakan merek produk yang di bawah naungan PT Nestle Indonesia Jakarta, dengan bekerja sama dengan supplier seperti petani biji kopi lokal, sehingga produk yang dipasarkan oleh Nescafe terjamin dengan kualitasnya dan harga yang ditawarkan sehingga akan menarik bagi konsumen. Nescafe juga mendistribusikan produknya ke supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia dan dapat bersaing dengan kompetitor produk kopi jadi lain. Yang kedua, place. Marketing mix pada bagian place dapat dibandingkan dengan makro environment yang di dalamnya terdapat variabel demografis, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi, serta dapat dibandingkan dengan STP khususnya pada variabel segmentasi. Berdasarkan penjelasan pada bagian segmentasi, Nescafe menetapkan target konsumen mereka pada anak muda, karyawan kantor, hingga wira swasta. Maka dari itu, hal tersebut dapat memberikan dampak pada masyarakat yang menciptakan perilaku konsumtif terhadap jenis produk kopi dari segala tingkat wilayah target pasar produk Nescafe. Segmentasi Nescafe memiliki geografi pada letak penjualan produk mereka yang dapat dijangkau dengan mudah, seperti pada supermarket, minimarket, warung, hingga pedagang kaki lima. Yang ketiga, promosi. Marketing mix pada bagian promosi dapat dibandingkan dengan mikro dan environment dan STP. Mikro environment Nescafe pada bagian bargaining power of buyer cukup berkaitan dengan marketing mix pada bagian promosi dan STP pada variabel target pasar Nescafe.
Nescafe telah menargetkan konsumen mereka dengan umur sekitar 18-40 tahun ke atas, dengan jenis pekerjaan apapun yang merupakan peminum dan penikmat kopi. Nescafe melakukan promosi produknya dengan cara advertising dan memberikan promo pada produknya. Yang keempat, price. Marketing mix pada bagian price dapat dibandingkan dengan mikro dan environment serta STP. Pada salah satu variabel microenvironment Nescafe, yaitu supplier, yang merupakan petani biji kopi, hal ini menyebabkan Nescafe memasang harga yang wajar dan terjangkau pada setiap produknya, termasuk produk saset dan kalengan. Sehingga harga tersebut dapat diterima dengan baik oleh konsumen dikarenakan harga berbanding sama dengan kualitas kopi yang diberikan. Pada variabel makro environment Nescafe, yaitu bagian demografis ditunjukkan kepada anak muda hingga orang dewasa, sehingga segmentasi Nescafe yang terletak pada seluruh tingkat wilayah, terutama pada supermarket dan minimarket, banyak terdapat kriteria yang sesuai dengan demografi Nescafe sebagai target pasar. Hal ini menyesuaikan dengan budget konsumen dari kalangan anak muda hingga dewasa. Next. Menurut data, Nescafe masuk dalam 7 kopi instan terlaris marketplace pada tahun 2022 dengan sales volume sebesar 6,4%. Dapat diartikan bahwa Nescafe telah berhasil dalam pembauran kepada masyarakat dengan target konsumen yang tepat. Selanjutnya. Gap yang terdapat pada marketing mix dan STP. Gap antara marketing mix bagian produk dengan pemasaran dan STP dapat dilihat dari varian produk yang diproduksi oleh Nescafe. Dari segi rasa, Nescafe belum dapat dikategorikan sebagai produk kopi yang terenak. Bagi masyarakat Indonesia, kopi tanpa ampas dapat dikategorikan kurang mantap. Namun, Nescafe memiliki keunikan dalam produknya sebagai kopi instan tanpa ampas. Selanjutnya, pada jenis produk Nescafe dalam bentuk bubuk kopi mentah, hanya terdapat beberapa varian dan kurang beragam, yaitu varian Gold dan Classic. Next. Lalu yang terakhir ada solusi untuk Nescafe dari gap yang telah ditemukan. Pertama itu Nescafe dapat meningkatkan, juga mengembangkan dan memperbaiki dari varian produk mereka. Terutama pada varian rasa yang dijual itu lebih dikembangkan. Lalu yang kedua itu menambah varian rasa baru dari jenis bubuk kopi mentah dengan menyesuaikan demografis konsumen, dan juga memperbanyak dari varian jenis bubuk kopi mentah, karena Nescafe itu hanya terdapat bahkan 2 jenis bubuk kopi yang dijual. Next. Oke, sekian dan terima kasih dari pemaparan analisis yang kami buat. Selamat malam.